Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perkembangan penyelidikan pembunuhan di atas KM Mina Sejati? Kita akan bertanya langsung dengan Kapolres Kepulauan Aru AKBP Adolf Bormasa yang bergabung dari Dobo melalui sambungan Skype. Pak Bormasa, bagaimana sesungguhnya kronologi pembunuhan ini di atas KM Mina? Baik, Assalamualaikum Pak Rory dan Waalaikumsalam, Pak. pemirsa sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis kejadian itu, kejadian perkara penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia, itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus, sekitar pukul 10.00 WIB waktu Indonesia Timur, bertempat di atas KM Mina Sejati antara Laut Kepulauan Aru dan Laut Maluku Tenggara. Persoalan awal itu akibat dari salah paham antara saudara Peri F dengan seorang sesama ABK, yaitu mereka melakukan pancing cumi, lalu karena jaraknya berdekatan sehingga alat pancing itu saling terkait atau terikat, sehingga terjadi perkelahian, lalu dilanjutkan dengan peristiwa yang disampaikan tadi. Ini saya ingin mengkonfirmasi dulu Pak Bormasa, artinya yang meninggal ada 2 orang, betul? Betul, yang meninggal, jadi perlu saya luruskan Pak Rory bahwa Polres Kepulauan Aru menerima 13 orang, diantaranya 11 orang itu ABK Mina Sejati itu masih hidup, dan 2 orang telah meninggal dunia yang tadi diberitakan telah dipulangkan ke Jakarta, ke Malang. Demikian Pak Rodi. Baik, bagaimana nasib penumpang yang lain Pak sebenarnya? Ya baik, nasib penumpang yang lain kami berdasarkan petunjuk keterangan para saksi dan beberapa kapal motor yang ada di laut menginformasikan kepada pihak Syah Bandar Perikanan di Dobo atas nama Pak Ali Tualeka bahwa itu ada masih terapung, sehingga oleh Pak Kapolda kami diperintahkan untuk melakukan pencarian, sehingga hal ini telah kami kemarin bersurat kepada Bapak Danlanut Lumatubun Ditual untuk kami meminta pesawat yang terbang rendah sehingga bisa melihat dari jarak yang dekat, sehingga apabila diketahui titiknya maka kita dari laut bisa menuju ke sana untuk bisa melakukan pengolahan TKP maupun mencari yang sampai masih ada yang ada di dalam. Informasi yang kami dapatkan ini masih dilakukan pencarian kepada 23 orang termasuk 3 pelaku pembunuhan. Bagaimana progres pencarian itu Pak Bormasa? Apa yang menjadi hambatan? Ya, hambatan kita di sini Pak Rory, kita berada di wilayah batas dengan Australia. Gelombang sekarang sedang tinggi, gelombang lagi tinggi, jadi kita harus gunakan kapal yang representatif atau kapal yang besar, sehingga apabila kita tiba di tempat yang ditujui bisa kita melakukan pertolongan bagi orang yang ada di laut. Tetapi kalau kita dengan angkutan yang tidak representatif, bisa-bisa saja kita mengalami kecelakaan dan lain-lain. Baik, lantas apa yang kemudian akan dilakukan oleh Anda dan juga jajaran Anda serta tim SAR begitu untuk bisa mempercepat proses pencarian? Siap. Jadi kami koordinasi dengan semua pihak terkait. Dalam hal ini tadi juga Pak Kapolda sudah perintahkan Pak Wadir Polair dan sekarang sudah tiba di Kepulauan Aru di Dobo. Dan kami sebentar koordinasikan dan ada beberapa yang sudah kami terjunkan untuk melakukan pencarian atas perintah Pak Kapolda. Jadi kami sudah tindak lanjuti itu dari Polres, kemudian dari Satuan Brimob dan Polisi Perairan. Kita sudah jalan, nanti besok ada lagi sehingga ada mempercepat apabila memang masih benar-benar ada terapung di laut. Demikian Pak Rudi.
Baik, Pak Bormasa, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini dan semoga pencarian bisa segera menemukan hasil.